bisa bayangkan bagaimana proses untuk melewati musibah itu berat, apalagi bagi orang yang tidak punya dasar, ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ikut di siang hari ini atau pagi menjelang siang lah bisa mengikuti. Nah, ad-darsul awal bisa kita lihat istima, tahaddus, qiraah, tarakib, wal asalib, kemudian al-kitabah. Ada yuhaddidu unwanan linnas. Ada istima' itu untuk menentukan bagaimana judul yang tepat dari hasil bacaan ini. Yuhaddidu al-afkar al-far'iyah fin nas. Kemudian menentukan juga pokok ide dari apa yang ada di dalam nas. Yuhaddidu sirah al-lughawiyah al-munasibah. Kemudian juga mengajarkan, menentukan kepada kita bagaimana sirah, bentuk dari bahasa yang tepat lil kalimah min haitsu at-tadhkir wa ta'nis. Jadi muzakkar dan muannas. Jadi sebenarnya sudah ada di sini semacam apa namanya ya, semacam jalur yang harus kita tempuh lah untuk itu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan lah teman-teman insya Allah kalau ngikutin ini jangan bosan, jangan lupa kamu sudah pelajarin lebih dulu selangkah lebih maju dari pelajaranmu yang sebelumnya. Insya Allah itu bisa lebih mengangkat prestasimu, mengangkat pengetahuanmu. Dan jangan pernah merasa aku udah bisa gitu, jangan ya. Aku udah bisa, jangan. Ikutin saja. Nah, mudah-mudahan kalau teman-teman bisa ngikutin itu dengan baik, insya Allah teman-teman, kalaupun tahdid mustawa levelmu tinggi, kalaupun kalian ikut seleksi, insya Allah lulus. Itu aja. Tahdid mustawa level tinggi, ya, kalau seleksi kamu lulus, itu aja yang kita mau. Ya, 2 itu saja. Ya, insya Allah ya. Kita ya ad-darsul awal, ad-darsul awal al-azharus syarif manaratul ilmi. Ya, kemarin ada yang ikut lomba ya, ikut lomba. Ada beberapa orang itu sudah ditentukan sebagai juara. Nah, jurinya banyak, ada 5 orang. Dan saya salah satu jurinya menentukan siapa yang lulus dalam lomba khitobah. Khitobah itu apa namanya? Orasi ya. Tentang Al-Azharus Syarif Manaratul Ilmi wa Manhajihi Al-Wasatiyah. Luar biasa kemarin. Nah, baik teman-teman, di sini ada awalan, bagian pertama, ma qablal qiraah. Artinya apa? Setiap kalian pengen membaca harus ditentukan sebelum membaca itu ngapain dulu gitu. Harus ditentukan sebelum ngapain, sebelum baca itu mau apa sih tujuan kita membaca ini gitu ya. Nah, apa yang pengen kita ketahuin di situ. Jadi tidak ujuk-ujuk masuk membaca gitu. Tapi harus ada yang dituju. Harus ada yang dituju. Saya pengen ada 1 orang perwakilan. Siapa kira-kira dari 40 ini, dari 4.000 orang ini siapa? Siapa yang mau membaca itu? Ana Ustaz. Nah, silakan Ana. Nah, ini Ana. Dari tahun kemarin Ana terus nih kalau suruh membaca Ana Ustaz. Nah, silakan Ana, Wildan. Nah Ustaz. Silakan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Baik, santa. Al-awwal udkur ahamul jami'at al-islamiyah al-masyhurah. Masya Allah. Apa makna? Sebutkan pentingnya universitas-universitas Islam yang terkenal. Gimana? Sebutkan pentingnya universitas-universitas Islam yang terkenal. Boleh. Ya. Ahamu yang paling penting ya gitu ya. Ahamu. Ya. Bagus. Sani limada summiya al-azhar bihadal ism. Santa.
Asalis bayin daurul azhar fi tarabitid daulil islamiyah. Nah, Masya Allah. Yang kedua tadi artinya apa? Biar teman-teman yang lain bisa ngecek. Kenapa dinamakan Al-Azhar? Bihadzal isminya dengan nama Ya, ini, gitu ya. dengan nama ini ya. Kalau kita di Indonesia, kenapa dinamakan Al-Azhar dengan Al-Azhar? Kan gitu tuh. Ya biasanya gitu ya. Tapi di sini kamu bisa lihat tuh. Nah, misalkan kita itu, kenapa Jakarta dinamakan Jakarta? Itu kan bahasanya pengulangan dalam balaghah itu termasuk tanafur kalimat itu nggak baik ya. Tapi lihat di sini, limadza summiyal azharu bihadzal ismi. Itu bagus ya, bihadzal ismi. Menarik, gaya bahasanya menarik. Jadi teman-teman itu kalau dalam pembahasaan itu nggak bisa langsung translasi, nggak ditranslate langsung nggak, tapi ada gaya bahasa yang harus disesuaikan. Nomor 3 itu, Wildan, apa tadi? Bayin daurul azhar. Jelaskan urutan ya, Ustaz ya. Peran. Oh, peran Al-Azhar Ya, ya. fi tarabitid daulil islamiyah. Dalam keterkaitannya dalam negara-negara Islam. Baik, tarabut itu istilahnya mengikat, menjalin. Mengikat. Iya, Jadi peran Al-Azhar dalam menghubungkan, mengikat, menjalin negara-negara Islam. Bagus. Nah, jadi kayak kalimat atau kata daur itu bisa tingkat rumah, daur awal, daur sani, daur salis, itu bisa. Fi ayyi daurin sakanta, kamu tinggal di tingkat berapa gitu. Askunu fi dauril, misalkan apa, as-salis, boleh. Jadi daur itu maknanya banyak. Ada juga daur itu giliran, boleh. Ya, misalkan kamu sip pagi sama sip malam. Fi ayyi daurin ta'mal, gitu ya. Kamu pada sip berapa? Oh, anak daur laili, boleh. Jadi maknanya banyak sesuai dengan konteks. Nah, kalau di sini bayyin daural azhari, ya kan? Berarti peranan yang diminta atau yang dia ingin sampaikan itu adalah peranan Al-Azhar. Jadi daur di situ artinya peranan. Urutan boleh enggak kayak yang dikatakan oleh si Wildan tadi? Boleh, sesuai dengan konteks kalimatnya. Tapi di sini konteks kalimatnya lebih kepada peranan. Ya, urutan boleh, nggak masalah. Tapi kalau sesuai dengan konteksnya, bagus. Nah, kamu bisa lihat nih kan, kalau di sini istima' sanian, al-istima' itu kan ada gambar apa namanya headset ya. Ya, kalau di pembelajaran di lab biasanya itu teks itu ada yang baca, diklik nanti bacaan itu akan keluar, gitu ya. Nah teman-teman kalau mau diskusi, apa nama universitas yang paling penting dan masyhur ya, di dunia Islam? Ya tentu namanya adalah Al-Azhar. Tentu namanya adalah Al-Azhar Asy-Syarif. Kenapa dinamakan Al-Azhar Asy-Syarif? Tadi sudah saya singgung kan. Limadza? Siapa yang mau jawab? Kalau Wildan lagi boleh, kalau ada yang lain nggak apa-apa. Limadza? Bil Arabiyah. Tafadhal. Siapa? Wildan. Limadza Wildan? Nah, situ, Zat. Kenapa tadi Al-Azhar? Siapa yang ingat? Belum baca, Ustaz. Ya, tadi baru saya omongin. Ma'khudun min Fatimah Az-Zahra. Ma'khudun min ismi Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Azhar dulu itu kan masjid saja, Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar didirikan oleh dinasti Fatimiyah Syiah yang ada di Mesir. Nah, kemudian setelah masuk Salahuddin, diakuisisilah ini Al-Azhar sehingga dia menjadi Sunni sampai hari ini. Lebih dari 1000 tahun sudah menjadi Sunni. Tapi ada orang di luar sana yang sotoy lah, sok tahu. Dia bilang Al-Azhar tuh Syiah tuh.
Dulu iya dia Syiah, tapi di masa Salahuddin Al-Ayyubi Al-Azhar dijadikan Sunni sampai hari ini, insya Allah sampai hari kiamat akan menjadi manaratul ilmi li ahli sunnah wal jamaah. Itu ya teman-teman ya. Bayin daural azhari fi tarabut ad-daulah ad-duwali al-islamiyah. Peranan Al-Azhar dalam menghubungkan, mengikat, menjalin negara-negara Islam. Sederhana peranannya. Gimana? Banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang datang ke Al-Azhar. Kalau dulu bentuknya masjid, sekarang sudah menjadi jamiah. Jamiah. Jadi sudah menjadi university sehingga dia lebih banyak menampung mahasiswa. Ribuan loh. Ribuan setiap tahun. Ya mungkin 10.000 lah setiap tahun. Dari Indonesia aja sudah jelas-jelas 1.500 orang sampai 2.000 orang dari Indonesia. Belum dari Malaysia, belum lagi dari Afrika, belum ya. Kalau dalam seluruh mahasiswanya ya mungkin ratusan ribu di Kairo, apalagi yang di cabang. Baik teman-teman, kemudian istami' ila nas summa ajib anil as'ilah. Kita belum dengar, cuma karena kita di sini bentuknya membaca, nanti kita skip dulu lah. Nanti teman-teman yang akan baca secara bergantian. Lalu dia minta untuk menjawab ini, ajib anil as'ilah, da' unwanan akhar linnas. Buat kalau da' itu sebenarnya kalau artinya wada'a itu akan meletakkan gitu ya. Tapi dalam bahasa kita lebih kalau ditranslasi, buatlah judul yang lain untuk teks berikut gitu ya, untuk teks yang sudah dibacakan. Cuma kita enggak dengar di sini kan. Delay lah bacanya nanti belakangan. Kemudian yang kedua, sawwib al-khata'. Benarin, koreksi ya. Sawwib itu artinya benerin, koreksi. Koreksi al-khata'a fil kalimat. Nah, ya kesalahan dalam kalimat allati tahtaha khat, yang di bawahnya bergaris. Fi ma yali, berikut ini. Lihat itu ada kesalahan di A, B, C, D, E. Anjabatil azharu alafan minad du'ati. Tala'atil azharu manaratan 'aliyatan. Darasat at-talibu fil jami'atil azhari. Ta'allama at-talibatu fil azhar. Lam ta'id al-azharu jami'atan diniyatan fahasbah. Yang digaris bawahin itu salah, disuruh dibenerin. Gimana cara benerinnya? Nanti akan kita lihat setelah kita membaca ya, setelah kita membaca. Insyaallah. Kemudian ada sil minal amud. Amud itu asal amud itu adalah tiang ya. Amud itu artinya tiang asalnya, tapi maksudnya di sini adalah kelompok kayak diagram itu bisa juga diagram. Bima yunasibuhu minal amud ba. Jadi menyesuaikan mana kalimat yang sesuai antara kelompok A dengan kelompok B. Ini sebenarnya tanpa membaca juga sudah kita maksudnya tanpa membaca kita tidak akan bisa ngerti ya, karena berkaitan dengan bacaan. Karena fikrah awal, fikrah tsani, tsalis, di setiap paragraf itu ada pokok pikiran utama, konten isi dari paragraf itu apa gitu. Karena belum tentu al-fikratul ula adalah tatawur azhar, belum. Bisa jadi dia adalah binaul azhar yang paling bawah. Tinggal mencocokkan itu. Kemudian salisan at-tahaddus. Kamu disuruh berbincang. Nah, cuma karena kita belum baca, kita tidak bisa bincangin, kita skip lagi ini. Nah, kemudian ajib amma yali. Nah, barulah masuk kita kepada rabi'an al-qira'ah. Al-qira'ah. Masya Allah.
Jadi teman-teman bisa dapat gambaran ya apa yang akan dituntut nanti di sini ya. Ada soal sif al-azhar mustaqdiman lil ibarati taliyah. Ceritakan al-azhar berdasarkan konten berikut. Ada muassasah azimah, ada hisnud liddin, ada zumamul lughah, ada rihabul azhar, ada manaratul ilmi. Jadi kalian disuruh berbicara tentang itu. Dari Al-Azhar sebagai yayasan lembaga yang besar, kemudian dia adalah benteng bagi agama, dia adalah ya semacam sabuk. Zimam ini apa namanya ya? Lisannya bahasa lah gitu ya. Kemudian Rihabil Azhar, naungan Al-Azhar, kemudian sampai Manaratul Ilmi, ya, menara keilmuan. Kita sampai kepada nas. Nasnya belum dikasih judul nih. Nah, ini paragraf pertama atau fakratul ula. Al-fakratul ula. Siapa yang mau baca? Masih ada harokatnya, enak nih. Nah, silakan. Saya sarankan yang baca silakan di apa namanya ya, di ya kalau bisa semua deh. Biar cammu nyala ya. Webcamnya dinyalain biar pada lihat. Ini yang kita lihat cuma si ya, siapa ini? Hairul, Aris, ya. Dinyalain camnya. Silakan siapa yang baca. Jangan takut salah. Tafadhal. Halo. Apa gangguan? Silakan yang baca. Muhammad Khairul. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal. Bismillah. Iqra'in nassa at-tali thumma ajib anil as'ilah. Al-Azhar syarifu muassasatun azimatun laha tarikhun ariqun. Walaha muhawalatun jadatun في نشر الإسلام وتعليم اللغة العربية للمسلمين في شتى بقاع الأرض. شرع الفاطميون في بنائه في 24 من شهر جمادى الأولى سنة 359 هجرية أو Abril. Disebut muafik, bertepatan gitu ya. Bukan au, muafik begitu cara bacanya. Muwafiq bi syahri Abril sanah 970 al-miladi. Ala yadil qaidi Jawharus Saqli wa tamma al-intihai min tashyidihi. وأقيمت فيه أول صلاة يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان سنة 361 للهجرية موافقا بشهر يونيو سنة 972 الميلادي. ويقع الأزهر في الجنوب الشرقي من مدينة القاهرة. Ahsanta. Baik teman-teman, ada nggak yang dari bacaan tadi dibaca oleh teman kita Muhammad Khairul yang kalian nggak tahu artinya? Silakan, siapa yang nggak tahu? Mana? Muassasatun tahu? Kalau ada yang nggak tahu, jangan kalian diem. Nanti aja, jangan. Arikun apa artinya? Arikun. Nah, ada yang tahu Arikun? Tua. Anikun. Ahsanta. Ya, Arikun itu tua, lama, kuno gitu ya. Arik. Ahsanta. Jadi bagus. Ya, jadi model pembelajaran kita begitu. Ada lagi? Muhawalatun jaddah. Muhawalat. Apa mana muhawalat? Mufradnya muhawalah. Usaha, upaya. Ahsanta. Usaha ataupun upaya ya. Nah, jadi ini adalah upaya, usaha jaddatun. Mana jaddah? Nenek-nenek. Bukan ya? Yang apa? besar.
Ingat Yang kalimat apa? besar. Manjadda, manjadda wajada. wajada. Ahsanta. Terkadang bahasa Arab itu kita tidak perlu bingung. Ada kok dalam kalimat yang biasa kita gunakan, biasa kita dengar. Bahkan dalam Quran sering kita baca. Jadi walaha muhawalatun jaddatun. Bagus. Ada yang lain? Yang nggak tahu kesempatanmu nanya di sini. Karena temanmu banyak yang tahu. Syatta. Syatta. Mana syatta? Bermacam-macam. Boleh bermacam-macam. Fi kulli boleh. Syatta itu seluruh. Gitu ya. Jadi fi jami' boleh. Jadi bisa syatta, kullu, jami'. Bagus. Jadi penambahan apa namanya ya? Kalimat ya. Katanya tadi sampai 2.500 kan? Terus biqa, mana biqa'il ardi? Belahan dunia. Belahan atau penggalan, potongan. Ya, sepenggal bumi, sepotong bumi gitu. Bagus. Terus, apa lagi? Kalau saya tanya, syara'al Fatimiyun, apa makna syara'a? Jangan diartikan mensyariatkan, bukan ya? Apa? Mulai. Apa kira-kira? Bada'a. Boleh, bada'a boleh. Tapi syara'a ini lebih kepada pelaksanaan, ya, melaksanakan. Masyru' itu kalau kita kan masyru' itu kan proyek, ya. Jadi project Fatimiyun, ya kira-kira gitu ya. Maksudnya apa? Melaksanakan syara'a. Gitu ya. Atau menjalankan juga boleh ya. Karena syara'a itu bisa menjadi syari' jalan. Boleh. Ada yang lain? Fi bina'ihi, dalam membangunnya ada yang tidak tahu? Tasjid. Wa tamma intihai min tasjidihi. Tasjid berarti apa itu tasjid? Apa ya sebenarnya kalau kalian mau tebak-tebak juga tidak apa-apa. Sederhana, yakinlah kalian akan bisa tahu itu. Bangunannya. Membangun konstruksinya gitu ya. Ya, pembangunannya min tasyidihi. Bagus. Kalau al-qaid ala yadil qaid, ada yang nggak paham? Al-qaid. Mana al-qaid? Pemimpin. Oh, pemimpin. Pimpinan. Ala yadil qaid. Aqimat Jum'ah. Ya kalau fi janub. Janub, kalau janub apa? Janub syarqi. Selatan. Janub selatan. Kalau syarqi timur. Dia di selatan atau timur? Tenggara. Janub syarqi artinya tenggara ya. Nah, jadi di antara janub dengan syarqi. Nah, jadi kalau kita itu timur, tenggara gitu ya. Baik. Min Madinah Nasr. Madinah Nasr itu adalah satu kota. Kota kalau kita bilang apa ya? Kalau ibaratnya Jakarta itu adalah provinsi, maka ini adalah apa ya? Wali kota itu apa ya? Kecamatan lah, kira-kira begitulah. Ya, kira-kira begitu, kecamatan atau kota. Nah, di Madinah Nasr, karena Kairo itu luas, kemudian dibagi-bagi ya, dibagi-bagi. Nah, Madinah Qahirah, ya, jadi di kota Kairo. Nah, nanti letaknya kalian akan tahu di mana kalian tinggal dan di mana kalian kuliah. Ya, baik. Secara umum diartiin Al-Azhar Asy-Syarif adalah muassasatun azimatun, adalah ya, lembaga yang besar.
Laha tarikhun ariqun, memiliki, ya gitu ya. Laha tarikhun ariqun. Ya, kalau di pondok kan kita artikan baginya gitu ya. Nah, kalau kita di sini dalam penerjemahannya laha tarikhun ariqun, memiliki sejarah yang tua boleh, yang panjang boleh, yang luas boleh, yang dalam boleh ya, silakan ya. Tapi konotasinya lebih kurang. Walaha muhawalatun jaddatun. Dia juga memiliki, gitu ya diartikan, usaha, upaya atau peranan penting, jaddah yang sungguh-sungguh yang penting, fi nashril islami, dalam menyebarkan Islam, nashril Islam, wa ta'limil lughah arabiyah, dan mengajarkan bahasa Arab, lil muslimin, bagi orang Islam, fi syatta biqa'il ardi, fi jami'i maksudnya ya, biqa bisa diartikan dengan qita', qita'il ardi, potongan bumi ya, biqa qita' boleh, al ardi, di seluruh dataran atau penggalan bumi. Syara'al Fatimiyun, orang-orang Fatimiyun membangun, melaksanakan, fi binaihi, dalam membangunnya, mendirikannya, fir rabi' wal ishrin, di tanggal 24 min syahri Jumadal Ula, di bulan Jumadil Ula, sanah, pada tahun 359 Hijriyah, muafiq muafiqan, bertepatan dengan April, pada April 970 miladiyah. Ya, jadi diperhatikan ada Hijriyah, ada miladiyah. Bagus. Ala yadil qaid, di bawah ya, kalau diartikan kalau ala itu kan atas, tangan gitu ya. Artinya apa? Di bawah kepemimpinan ya gitu ya, di bawah kepemimpinan siapa? Jauhar As-Siqilli. Wa tamma intihai min tasyidihi, dan tamma, sempurna, selesai, intihai min tasyidihi, konstruksi pembangunannya, wa uqimat fihi awwalu salati yaumal jum'ah, didirikanlah salat pertama di situ pada hari Jumat. Kapan itu? As-sabi asyar min syahri Ramadan, di hari ke-17 Ramadan, pada tahun 361 Hijriyah. Berarti lebih kurang berapa tahun itu? 2 tahun aja ya. 2 tahun saja. Nah, bertepatan pada tanggal Yuniu. Kalau dihitung dari sini berarti 2 tahun 2 bulan nih. 972. Wa yaqaul Azhar fi janub syarqi. Al-Azhar terletak di sebelah tenggara min Madinah Al-Qahirah. Nah, kalau kita pengen teman-teman menjawab soal yang tadi, faqratul ula, pada bacaan di paragraf pertama ini tentang apa ini, teman-teman? Siapa yang bisa jawab? Tentang apa ini? Binaul Azhar. Bagus. Boleh. Binaul Azhar boleh. Ada yang lain? Atau mau ditambahin tarikhu binail Azhar? Boleh. Ahsan. Boleh. Ada yang lain? Dan nggak harus sama. Nggak harus sama. Ada yang lain? Ahamiyatul Azhar. Boleh. Ahamiyatul Azhar boleh. Ahamiyatul Azhar fi nasril Islam wa ta'limil lughah. Nggak salah. Bagus. Jadi nggak harus sama jawabannya. Atau ada yang mau bilang judulnya apa? Awwalu salatin uqima fi fil Azhar. Boleh. Awwalu salatin. Ya, salat pertama yang didirikan di Al-Azhar. Jadi nggak ada masalah. Nah, tapi itu kan fakrahnya adalah furu', ya, pokok pikiran cabang. Ahsantum. Kemudian kita masuk ke paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua ini agak panjang nih. Siapa yang mau baca? Fadhal. Mumpung ada harokatnya loh ini.
Nanti kalau nggak ada harokatnya, kita agak repot kalau nggak ada harokat. Ana Ustaz. Ah ya, Ana, silakan Ana. Ini Ana ini memang. Waqad ikhtalafat al-ara haula tasmiyat al-azhar bihadal ism. Faqila nisbata ila sayyidati Fatimatu Zahra allati yantasiba ilaiha al-Fatimiyun. Waqila summiya bil azhar li'annahu kana muhatan bi kusuri zahirati baydai wa dhahaba al-ba'du ila anna hadzal ismi nisbata ila kaukabiz zuhrah tafaulan bima sayakunu lahu min uluwa sya'ni wal makanatu baina durul ilmi wal ibadati wa tamdassununu wa yastamirrul azhar Terus baca aja terus. wa tamdassununu wa yastamir al-azhar syarif manaratun ilmin wa hidayatun yu'ahhilud du'ati wa yu'iddul ulama wa yafidu ilaihil wafiduna min mukhtalifil aqtari wa min syatta biqa'il ardi yatahallaquna hawla syuyukhihi liyatafaqahu fi ulumiddin wa yamtaliku zimamal lugati wa na'adamat bainahum al-furuqu wa qad khussisat arwaqati liwafidin wa waffara lahum al-azhar iqamatu mustaqirrah wa min ahammi arwaqatihi wallati urifat bi jinsiyati haula'i al-wafidina riwaqul magharibati wa riwaqus syawami wal atraki. Bagus. Baik, teman-teman, dari dua paragraf ternyata yang dibaca oleh siapa sih tadi namamu? Ana siapa tadi? Si Aulia ya. Ada kalimat yang tidak tahu artinya? Ada? Muhatan. 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 Ada yang tahu muhatan? Satu teman Dikelilingi. kita dikelilingin. Apa? Ayat kursi itu? Ada kan? Wala yuhituna, ya kan? Muhatan itu dikelilingin. Bagus. Dan jangan minder, kamu ndak tahu kalimat kata ini. Jangan minder, tanya. Mumpung waktu nanya ini masih boleh dan gratis. Tafadhal. Siapa lagi yang belum tahu dengan kata atau kalimat itu? Kaukaba. Ada kaukaba? Planet. Boleh kawakib. Nah, kawakib. Kaukab. Apa? Ada yang tahu kawakib? Kaukab? Nujum. Nah, kawakib durriyah. Bagus. Nah, jadi cara belajar kita itu begini, interaksi ya, teman-teman ya. Bagus. Ada yang lain? Tafaulan Ustaz. Tafaulan. Tafaulan lawannya tasyauman. Tafaul dengan tasya'um. Positif. Apa sih? Optimis. Masya Allah. Atau berharap gitu ya. Optimis dan berharap ya. Boleh ya. Tafaul itu optimis dan berharap ya. Bagus. Ada yang lain? Ikhtalafat al-ara'. Ikhtalafatil ara'. Mana ikhtalafa?
Berbeda. Al-ara, Ikhtilaf. ara itu Pikiran, jamak dari Pikiran. ra'yun. Nah, ra'yun pendapat, pikiran. Bagus. Ada yang lain? Ulu sya'ni Ustaz. Ulu sya'ni, ulu. Ulu, ala dari kalimat ala. Luhur. Ala, Tinggi. tinggi. Ulu sya'ni, sya'nu. Ada mana sya'nu? Ada? Makanah, asy-sya'nu wal makanah. Apa mana? Kedudukan. Kedudukan, posisi. Ahsantum, ahsantum. Masya Allah. Ada yang lain? Ada yang lain? Nisbata Ustaz. Hah? Nisbata. Nisbata. Apa mana nisbah? Dinisbatkan. Dinisbatkan atau disandarkan atau dikaitkan, dihubungkan, gitu ya. Bagus. Wahilu Ustaz. Hah? Yu'ahilu. Apa mana yu'ahilu? Ja'alahu Ahlan. ahlan. Nah ya, ja'alahu ahlan. Apa mana? Menjadikan dia ahli. Ya, Ahli. ya. Allah. Ahsantum, ahsantum. Bagus. Ada yang lain? Ada yang lain, teman-teman? Waffaro. Apa? Waffaro. Mana itu? Wa waffaro lahumul azhar. Di Waffara. bawah. Iya. Saya ketemu ini. Di baris ke berapa itu? 3 dari Tiga bawah. terakhir. Ayo, teman-teman. Wafaro. Ah. Apa ya? Menghemat. Memfasilitasi. Bagus ya, memfasilitasi boleh. Menampung boleh ya. Nah, kalau taufir baru menghemat. Taufir. Bagus. Ada yang lain? Zimam. Kalau naik kuda kan ada talinya itu, zimam. Ada kan kuda tali kekang. Tali kekang ya namanya. Tali kendali kuda itu. Ada yang pernah naik kuda nggak di sini? Atau dinaikin kuda? Ada nggak? Di puncak. Oh, di puncak sudah ya. Pernah. Kamu kalau lihat kuda di Mesir hampir 2 kali lipat dari kuda yang kamu naikin di Indonesia. Tinggi, gede. Jadi saya itu bisa ngebayangin gimana katanya Umar bin Khattab itu kalau naik kuda kakinya nyeret. Kamu bisa bayangin itu. Tinggi kuda itu kalau dipegang punggung kuda itu hampir 2 meter loh. Hampir 2 meter, 180 cm itu punggung kuda itu. Kamu bisa bayangin Umar bin Khattab di atas kuda tapi kakinya nyeret di tanah. Kayak apa gedenya Umar bin Khattab? 3 meter. Harganya berapa kalau dijual kan? Nah, ya jangan mau beli kuda dulu dong. Setinggi onta bukan, Sat? Iya, kita bisa bayangkan Umar itu kayak gimana gedenya. Wajar Umar itu kan waktu hijrah dia katakan apa? Siapa yang mau anaknya yatim, istrinya janda ya tunggu Umar di lembah sana gitu. Mana ada yang berani keluar? Satu-satunya orang yang waktu hijrah terang-terangan cuma Umar, nggak ada yang berani ganggu. Orang segede begitu, dia naik kuda aja kakinya nyeret. Makanya pantas Nabi berdoa kepada Allah, kuatkan Islam dengan masuk Islamnya ihda Umarain kan, salah satu dari 2 Umar. Ternyata Allah pilih Umar bin Khattab bukan Amr bin Hisham. Kalau Amr bin Hisham mati sampai dalam keadaan kafir meskipun anaknya menjadi ulama besar pada zamannya. Nah, siapa itu? Anaknya Hisham bin Amr bin Hisham? Ikrimah bin Abi Jahal. Masya Allah. Baik, ada yang lain kalimatnya yang tidak diketahui? Saya kira sudah ya. Hah? In adamat. Mana itu? Tadi al itu apa? Dari Adam. In Adam itu dari Adam. Adam itu kan tidak ada gitu ya. Tidak ada. Nah, in Adam itu dari Adam. Sambil jalan, coba siapa yang mau menerjemahkan? Sambil jalan.
Silakan. Ada pelan-pelan. Inna adama apa Tat? Tidak ada dari adam. Adamun, tidak ada. Menidakadakan, ya gitu ya. Meniadakan. Nah, gitu kalau diartikan. Baik, kita perhatikan ya dari awal. Wa qad ikhtalafat. Perhatikan ya. Apa alifnya di situ wasal. Alifnya wasal, tidak boleh dikasih hamzah. Meskipun dibaca ikhtalafat. Jadi kalau teman-teman nulis imla, jangan ditulis hamzah di bawah alif situ. Kalau kalian tulis hamzah jadi salah dalam penulisan imlanya. Makanya waktu membaca wa qad ikhtalafatil ara'u hauli atau haula tasmiyatal azhar. Berbeda pendapat dalam penamaan atau sekitar penamaan Al-Azhar bihadzal ismi, dengan nama ini. Tadi kan di awal ada. Kenapa dinamakan Al-Azhar kayak begitu? Nah, ini kan sudah ada nih penjelasannya yang tadi. Faqila dikatakan nisbatun ila sayyidati Fatimah Az-Zahra. Katanya dikaitkan, dihubungkan kepada nama Sayyidah Fatimah Zahra, anaknya Rasulullah, putrinya Rasul. Allati yang yantasibu ilaiha Fatimiyun. Karena orang-orang Fatimiyah juga allati yantasibu menghubungkan kepada ilaiha, kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Orang Fatimiyun juga menghubungkan mereka dinastinya Fatimiyun kepada Fatimah. Nah, ini pendapat yang paling sering kita dengar. Makanya dinamakan Al-Azhar karena diambil dari kata Zahra. Gitu ya. Waqila, dan dikatakan juga atau ada juga yang menyebutkan, ya silahkan dengan translasi yang menarik Quran Anda. Dan disebutkan juga atau ada juga yang menyebutkan summiya bil azhar, dinamakan dengan al-azhar li'annahu kana muhatan bil qusuri zahira bi qusurin zahiratin bayda, karena dikelilingi oleh kusur. Mana kusur? Benteng, Tat. Nah, boleh benteng juga boleh lah. Nah, atau istana ya boleh ya. Zahirah, zahirah. Mana zahirah? Mewah, megah gitu ya. Boleh juga ya. Nah, jadi apa namanya? Apa ya? Ya istana-istana yang megah lah. Ya, karena dikelilingin itu. Nanti kalau kalian sampai ke Masjid Al-Azhar masih ada itu peninggalan-peninggalannya masih. Nah, cuma waktu saya dulu di sana itu jarang jalan-jalan. Masuk ke dalam-dalam itu jarang sekali. Nah, dan walhamdulillahnya setelah tamat dan jalan-jalan lagi ke Mesir bersama Rehlata tentunya ngantarin kakak-kakak kelasmu, pengen lagi dah mengulang masa lalu. Akhirnya saya jalan-jalan ke dalam dan melihat langsung gimana itu bekas-bekas sejarah Fatimiyun itu luar biasa. Ya, kalau bentengnya Salahuddin itu baru belakangan ditimbulkan kembali. Ya, tahun berapa katanya ya? Tahun 2008-2009 gitu kayaknya. Wa zahabal ba'du. Mana zahabal ba'du? Pergi sebagian, hilang. Ada yang lain yang mau mengartikan? Sebagian orang mengatakan Berpendapat, boleh ya. Makanya ada mazhab. Mazhab itu bukan artinya tempat pergi, enggak ya. Maksudnya adalah pendapat. Jadi enggak salah diartikan pergi sebagian, enggak. Maksudnya menuju atau berpendapat dengan pendapat yang lain. Gitu ya. Wa zahabal ba'du, sebagian berpendapat ila. Ingat, pasangan zahaba adalah ila. Zahaba ila. Jangan kamu artikan zahaba bi. Berpendapat bi, ya jangan. Ya, tapi pasangannya zahaba ila. Ini masuk kepada uslub gaya bahasa ya. Nah, tarakibnya jangan sampai salah. Wa zahaba ba'du ila anna hadzal isma nisbatun. Nama ini nisbatun
dinisbahkan, dihubungkan, dikaitkan ila kaukabiz zuhrah, kepada bintang Zuhrah. Apa Yang bintang bersinar. apa? Bintang yang bersinar. Kalau kita bilang di hari ini bintang kejora lah. Bintang yang Assalam. paling terang. Ya. Tafaulan, tafaulan. Apa tadi arti tafaulan? Paling. Ya, berharap ya, optimis. Optimisme. Lawannya apa? Tasaum. Lawannya Tasaum. tasaum. Bima sayakunu lahu, berharap, optimis, bima sayakunu lahu min uluwi sya'ni wal makanah. Supaya Al-Azhar itu diharapkan seperti bintang yang tinggi, sya'nnya apa namanya, tempatnya tinggi, keadaannya juga tinggi, begitu ya. Baina duril ilmi wal ibadah, di antara ilmu dan ibadah. Jadi ibadahnya tinggi, ilmunya juga tinggi seperti bintang yang berkilau itu ya, bintang paling terang itu ya. Kalau kita bilang bintang kejora lah. Wa tamdi sunun, mana tamdi? Madha, madhi, Habis, berlalu. berlalu. Wa tamdi sunun, berlalu tahun demi tahun. Wa yastamirul azharu asyarifu manara wa tamdi sunun, dan berlalu waktu. Wa yastamirul azhar, dan terus-terusan azhar sebagai manaratal ilmi wal hidayati, sebagai apa dia? Ya, itu menara atau puncak ilmu. ya, menara ilmu ya, wa hidayah, dan sebagai pembawa hidayah. Wa yu'ahilud du'at. Apa tadi yu'ahilud du'at? Ya. Mencetak atau mempersiapkan boleh, melahirkan boleh. Tapi secara harfiah diartikan tadi apa? Menjadikannya ahli. Jadikan ahli. Tapi kalau kamu bahasakan ya welcome. Mencetak para dai, ya kan? Menggembleng para dai, mempersiapkan para dai, nggak salah, nggak. Ya, yang penting konotasinya masuk. Wa yu'iddul ulama. Mana yang yu'iddu? Kembali. Mempersiapkan boleh. Ada. Jangan menghitung ulama nanti ya. Jadi diartikan gitu, mempersiapkan ya. Isti'dad ya, isti'dad. Wa yafidu ilaihi alwafidun. Mana yafidu? Para pendatang. Pelajar asing. Datang ya, yafidu itu artinya datang lah, menjadi duta. Menjadi duta ilaihi alwafidun, para duta-duta menjadi duta. Min mukhtalifil aqtar, dari berbagai macam aktar. Mana aktar? Qatar. Penjuru. Qatarun. Daerah. Negara ya. Qatar itu artinya negara, negeri. Ya, negeri. Jadi bahasa Arab di sini itu di buku ini unik. Dia tidak mau menggunakan mukhtalifat. Kalau tadi di atas kan ad-dual, dia gunakan ad-dual. Tapi di sini dia gunakan al-aqtar. Supaya apa? Supaya kita kaya dengan mufradat. Bagus sekali. Wa min syatta biqa'il ardi. Tadi sudah. Wa yatahallaquna. Ma yatahallaqun? Membuat mengelilingi. Ya, berkeliling. Ya, yatahallaqun atau membuat kelompok ya. halaqah. Membuat kelompok, membuat halaqah. Nah, diambil dari kata halaqah. Tahallaqa. Jangan ya tahallaqu, oh ini mencukur rambut. Jangan. Mirip kan? Iya kan? Ya nggak salah juga kan? Oh, mereka mencukur rambut di sekitar syekh. Di sekitar. Iya kan? Iya. Bisa. Ya nggak salah-salah amat ya. Ini memang rada mirip, nggak apa-apa. Wa yatahallaquna haula syuyukhihi, yang bikin halaqah di sekitar syuyukh mereka, guru. Bikin halaqah ilmi lah. Liyatafaqahu fi ulumiddin. Apa litafaqahu? Untuk belajar. Untuk memahami, mempelajari, menjadi faqih fi ulumuddin, dalam ilmu agama.
Wa yamtalikuna zimamal lughah. Apa tadi? Zimam tadi apa? Tali kekang mas. Iya, tali bahasa artinya apa? Kemampuan Tali bahasa lah ya. Kemampuan berbahasa, penggunaan bahasa, pengamalan bahasa, kendali bahaya ya. Kalau kuda itu kan ya tali kekangnya itu, ya kan? Iya, Jadi ya penguasaan bahasa lah, ya, pengendalian penguasaan. Ya kalau kuda itu kan kita kuasain tuh. Jadi karena kamu naik kuda ya kamu pegang, kamu kuasain, barulah namanya zimam. Jadi kalau kamu cuma naik saja tapi tidak bisa mengendalikan ya, tali itu bukan tali zimam. Ya, bisa dipahamin ya? Sampai mana tadi? Insyaallah. Wa yamtalikun. Yamtalikun. Apa tadi yamtalikun? Memiliki. Memiliki pengendalian. Mereka memiliki Penguasaan bahasa gitu ya. Wan adamat. Apa tadi? Meniadakan ya. Wan adamat bainahum al-furuq. Wan adamat bainahum al-furuq. Mana furuq? Perbedaan. Firqah ya, furuq. Waqad khussisat arwaqah lil wafidin. Boleh juga dibaca arwiqah enggak apa-apa. Arwiqah lil wafidin. Khussisat, mana khussisat? mengkhususkan. Dikhususkan ya, bina majhul ya, khussisat. Waqad khussisat arwiqah lil wafidin, dikhususkan. Mana arwiqah? Ke kelompok. Ruwak ya, kelompok boleh. Pojok-pojok boleh ya. Lil wafidin, untuk para duta. Kita di Azhar itu disebut dengan al-wafidun. Wafidun kita ini adalah duta dari Indonesia ke Al-Azhar. Kita enggak saja disebut sebagai thalib, tapi sebagai thalib al-wafidin. Wafid. Ya, kita ini duta, diutus oleh negara meskipun enggak pakai beasiswa dari pemerintah kan. Harusnya kalau kita utusan dikasih biaya sama pemerintah. Tapi ada juga yang dapat ya. Teman-teman ya, alhamdulillah. Wa waffara lahumul azharu iqamata mustaqirrah. Mana waffara tadi? Fasilitasi. Menyiapkan ya, memfasilitasi, menyiapkan, memfasilitasi. Lahum, bagi mereka, hum itu kembali kepada wafidun ya. Al-azharu, al-azhar menyiapkan, memfasilitasi iqamah mustaqirrah. Apa iqamah? Bangunan. Iqamah itu lebih kepada izin tinggal ya. Iqamah pisah lah. Izin tinggal mustaqirrah, yang menetap. Nah, jadi karena Al-Azhar sudah menjadi tempat kita dapat visa berdasarkan kita adalah murid di Al-Azhar. Min ahammi arwiqatihi, di antara yang paling penting arwiqatihi, dari ruak-ruak yang ada di sana, al-wafidin, wallati urifat bijinsiyati haula'il wafidin, yang urifat. Apa urifat? Diketahui, dikenal gitu ya, diketahui atau dikenal, boleh. Bijinsiyati haula'il wafidin. Jinsiyat, mana jinsiyat? Jenis apa itu? Kebangsaan. Jenis kebangsaan, jinsiyah. Ada jinsiyah itu artinya jenis kelamin, ada jinsiyah kebangsaan. Jadi kalau ditulis di formulir al-jinsu, berarti itu artinya kelamin, jenis kelaminnya. Kalau al-jinsiyah kebangsaan. Jangan kebalik ya, al-jinsiyah kamu tulis laki-laki. Rojul. Jangan kebalik. Ada nggak kebalik kayak begitu? Ada, saya dulu kebalik. Khairul. Tahu ya, ngisi istimaroh ya, saya bilang tadi ya gitu. Memang saya dulu itu ya namanya anak pondok yang ngerasa di pondok itu bahasanya hebat, ternyata begitu tes saya itu paling kaleng-kaleng itu. Kaleng-kaleng juga kayaknya kaleng bekas kerupuk itu loh.
Ya Allah. Ya kalau ingatnya masa itu ya, sehingga begitu di Al-Azhar itu kok kerasa banget tuh saya dapat ilmu banyak banget di Al-Azhar. Beneran loh. Ya. Insyaallah. Baik. Apa lagi? Waqul maghrib maghrib. Haulail wafidin. Apa diantaranya? Riwaq al-magharibah. Berarti itu kelompok ruwaknya para maghribi ya, orang-orang Barat. Maroko. Sudan. Barat. Maghribi itu dinamakan Maghrib karena dia sebelah barat dari negara Islam. Namanya Maghrib ya. Jadi Maghribi itu jadi negeri barat gitu ya. Sebelah barat dari negeri Islam atau sebelah barat dari Mekah ataupun Madinah gitu ya. Jadi kalau kita ini kan sebelah timur kita, makanya waktu sholat menghadap ke barat. Mereka itu sebelah barat menghadap ke timur kiblatnya ya. Wariwaqi Syawam. Syawam itu berarti Syam ya. Negeri Syam. Syam itu dari mulai Palestina, Yordania, apa lagi? Iran nggak masuk. Syria, apa satu lagi? Yordania, Libanon ya. Libanon masuk. Palestina Empat ya, Palestina, Suria, Libanon sama Yordania. Yordania. 4 ini negeri Syam ini 4. dekat sama Mesir sudah. Dekat. Paling dekat itu ya Palestina, perbatasan. Kalau dulu teman saya itu ada yang berangkat umroh lewat jalan darat, naik mobil travel lah. Kalau kayak kita kayak mobil Toyota Hiace, tapi di sana itu Toyota khusus lah, nggak ada di Indonesia itu. Kayak mirip-mirip L300 punya itu naik mobil tuh 2 hari 3 malam. Kalau naik haji dari Mesir lebih murah ya? Ya sekarang lebih murah dan insya Allah tanpa ngantri. Insya Allah tanpa ngantri. Pergi Ya. sendiri saja. Ya, jadi kalau kamu di Mesir ya biasanya itu syaratnya 1 tahun di sana udah bisa insya Allah daftar haji. Kalau di Indonesia biar kamu banyak duit juga belum tentu bisa kan. Ya, insya Allah lah. Ada bahkan ya teman-teman ya, karena orang tuanya itu pengen banget haji. Kalau ngantri dari Indonesia 10 tahun belum tentu berangkat. Akhirnya orang tuanya dia boyong ke Kairo, ke Mesir. Tinggal di sana selama setahun. Berapa tahun kalau di Mesir kan menteri? Dapat visa kan ngikut kepada anaknya. Ya mereka nyewa rumah, kemudian tinggal di sana ya daripada nunggu di Indonesia sampai 10 tahun. Nah, akhirnya dia daftar berangkat haji bareng sama orang tuanya, suami istri sama anaknya yang di Kairo. Asik banget gitu. Asik. Ya asik dong. Ya. Seru banget. Ada juga yang berbarengan. Dia ibu bapaknya berangkat haji dari Indonesia, anaknya dari Mesir, ketemunya di Masya Allah. Mekah. Ya, luar biasa itu. Masya Allah lah. Kamu bisa begitu ya. Amin. Kalau di sana ngantri nggak Ustaz kalau untuk haji gitu? Enggak. Diundi? Enggak. Ya, kalau yang ngantri diundi itu haji yang tenaga pekerja. Kita katakan tenaga musiman haji. Karena setiap tahun itu dibutuhkan. Kalau bisa dirupiahkan itu bisa berapa juta Ustaz? Ya, saya sekarang kurang tahu pasti. Yang jelas di atas 20 juta juga. Di atas 20, 25 gitulah. Tapi ya insya Allah ya. Berarti nggak ngantri Ustaz ya? Insya Allah nggak. Selain nggak ngantri dan insya Allah balik modal. Ya, kamu paham dengan maksudnya kan? Ya, kamu berangkat haji sampai sana pulang-pulang ongkos hajimu kamu bawa pulang lagi gitu. Ya, paham lah kerja kan? Ya, kayak Ustaz Abdul Somad ceritanya. Ya, betul kayak Ustaz Somad. Yang paling enak itu yang haji diundi tadi itu, Temus tenaga musim haji itu diundi dari beberapa ratus temanmu diundi, kamu terpilih. Nah, di sana itu kamu kerja membantu jamaah haji per 1 hari itu gajinya $100. Wow. 1,5 juta. Kamu di sana lebih kurang 60 hari lah atau 50 hari lah. Kamu jadi sultan hitung aja 1,5 juta kali 40 hari aja deh. 40 hari. Ya, berapa uangmu? Ya, 60 juta.
Kamu modalmu cuma berapa tadi? Ya, anggaplah 30 ya, anggaplah 30. Kamu dapat pulang-pulang bawa 60. 60 juta. Itu kalau kamu kerja tok ada lagi teman-teman itu datang dari Kairo bawa dagangan. Kan ketemu jualan. jemaah haji Indonesia, Bu, ini ada oleh-oleh nih, nggak ada di mana-mana, cuma ada di sini. Akan ketemu teman-temanmu nanti, senior-seniormu di sana kayak begitu itu ya. Insyaallah lah ya, teman-teman ya. Insyaallah. Insyaallah. Amin ya Allah, amin. Jadi Amin. bahagianya kita itu ya ada bahkan teman-teman itu dianya sudah haji, orang tuanya belum. Iya, karena dia lebih dekat dan lebih murah daripada ya. Indonesia. Indonesia orang tua punya duit 50 juta, nggak bisa haji. Ya karuan kalau punya duit sekalian 500 juta, insya Allah haji plus. Gitu ya. Ya. Nah, tapi supaya daripada keluar 500 juta, mending ke Kairo setahun. Ya kan? Ya, Kairo setahun, nggak harus netap setahun, yang penting visa setahun, pulang ke Indonesia 3 bulan, datang lagi sebulan, pulang lagi, datang lagi sebulan, udah bisa ngajuin visa berangkat haji, ya, bisa begitu. Ya, tapi itu nantilah, ya, yang penting tahdid Mustafamu lolos dulu. Amin ya Allah. Ya, Amin. Mustafamu lolos dulu. Ya. Amin. Udah sering lihat ini Ya ya, Allah. lihat apa namanya, Itu gambar. baru haji. Insyaallah ya teman-teman ya. Amin ya Allah. Nah, insyaallah ya. Ini Ini gambar. dulu tat baru haji. Ya, insyaallah. Ya. Dan pulang haji langsung nikah itu banyak. Udah punya modal ya. Masya Allah. Ini kita lanjutkan. Siapa yang membaca ini? Walaqad takharraja fil azhar. Ana Ustaz. Ana, Jarib. silakan Ana. Ini Ana Bismillah. terus yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taharraja fil azhari alfin min ad-du'ah al-mukhlisin wal ulama wal ulama an-nabihin wal udaba an-nabighin allazina khadamu al-islam wal muslimin wa hafazu ala lughatil qur'ani wad dini kama kanu ala dawami tali'ah al-ummah al-islamiyah fi kifahiha min ajli al-istiqlal wal hurriyah amsal al-faqih ibn daqiq al-aid wa sultan al-ulama'i al-izz ibn abdussalam wa ibn al-habib wa ibn al-hajib wa ibn al-hajar was-suyuti was-satibi wa rifa'ah at-tahtawi wal imam Muhammad Abduh wal Maraghi wa ghairihim. Masya Allah. Walaqad ada kalimat yang tidak diketahui? Ada? Nabiin. An-nabihin. Nama nabihin? Ingat. Pengingat. Panutan. Pengingat. Pandai. Boleh. Nabihin wal udaba'un nabirin. Nabirin apa? Pengingat. Serius. Udaba tat apa tat udaba? Udaba. Udaba itu adib. Jamak dari adibun. Adab. Sastrawan. Serawan. Sastrawan. Ada lagi? Ngabikin. Nabirin itu jenius. Pinter. Cerdas. Ada lagi? Kifahiha. Kifah, mana kifah? Perjuangan gitu ya. Kifah itu perjuangan. Dawam tat, ad-dawam. Ad-dawam, continue itu apa? Ad-dawam, mustamir. Berlanjut. Seterusnya, continue, berterusan, berkelanjutan. Nah, bagus. Habis ya? Baik, kita coba terjemahin dari awal. Walaqad takharraja fi. Bukan takharraja min. Kharaja fi. Ya. Takharrajtu Tulus. fil ma'had.
al-islami. Ya gitu ya. Jangan fi min ma'had. Ya. Jadi banyak teman-teman yang salah juga tuh. Takharrajtu min. Saya keluar dari, bukan, tapi takharrajtu fi. Ya, diingat ya teman-teman ya. Saya alumni di, bukan alumni dari. Ya, kalau dalam bahasa Arab ya, kalau bahasa Indonesia alumni dari. Saya alumni dari Universitas Al-Azhar, kata bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau di takharrajtu fil Al-Azhar. Ya. Saya telah apa? Takharraja. Takharraja di situ, takharraja itu fi'il madhi ya, bukan takhruju. Takharraja. Jadi kalau ada takhruju, ada takharraja. Tapi kalau takhruju itu berarti apa namanya ya? Ya, orangnya yang keluar. Ini takharraja itu mengeluarkan, gitu ya. Takharraja fil Azhar, berkeluaran atau tamat dari Al-Azhar, alafu minad du'at, ribuan minad du'ati, dari da'i-da'i al-mukhlisin, yang ikhlas, wal ulama, dan ulama an-nabihin. Apa nabihin tadi? Intibah. Yang Ya, yang memberikan cerdik, memberikan peringatan, mengingatkan, apalagi itu ya gitu ya, ulama-ulama yang berpengaruh, berkiprah gitu ya. Wal udaba'in nabighin, sastrawan-sastrawan yang jenius, cerdas, yang luar biasa kepandaiannya. alladzina, yang mereka itu khadamul islama wal muslimin, berkhidmah, melayani Islam dan muslimin. Bagus. Kemudian hafizu wa hafizu, dan mereka menjaga ala lughatil Qur'ani, melestarikan bahasa Al-Qur'an. Ya, jadi nggak harus kamu artikan menjaga, tapi kamu boleh artikan dengan melestarikan, boleh, nggak masalah. Ya. Kemudian waddin, Al-Qur'an dan agama. Apalagi? Kama kanu 'alad dawam. Kama kanu, sebagaimana mereka itu 'alad dawam, terus-terusan. Terus-terusan apa itu? Tali'atil ummah. 'Alad dawami tali'atul ummah. Apa itu? Tali'ah. Tala'a itu mengangkat, meninggikan ya. Al-ummah al-islamiyah. Mereka apa? Apa tadi? Dawamit tali'al ummah. Tali'atul ummah ini mengangkat umat. Fi kifahiha, dalam perjuangannya, min ajlil istiqlal, supaya merdeka, wal hurriyah, terbebas dan merdeka, gitu ya. Hurriyah ya, bebas dan merdeka dan bebas. Al-amsal, semisal al-faqih Ibnu Daqiq al-Aid, ya, seperti seorang ulama faqih namanya Ibnu Daqiq. Wa sultanul ulama, dan sultannya para ulama, Al-Izzu bin Abdussalam. Nah, orang Indonesia suka nyebutnya Izzuddin Abdussalam. Alumni Al-Azhar tuh. Wa Ibnu Hajib, namanya Ibnu Hajib juga ulama Azhar. Wa Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau Ibnu Hajar yang satu lagi Al-Haytami, ada dua Ibnu Hajar ya. Kemudian Was-Suyuti, ya, Imam As-Suyuti. Insyaallah nanti kalian bersama Rehlata akan diajak ziarah ke makam-makam ulama luar biasa ini. Ya, jadi apa namanya ya? Ziarah itu kan bagian dari yang disunahkan oleh Nabi. Ini ulama, ya, kamu akan datang ke makam Ibnu Hajar, Imam As-Suyuti, ya, Masya Allah, Imam Syafi'i ya. As-Suyuti wasyatibi, Imam Asy-Syatibi, Masya Allah, warifa'ah At-Tahtawi. Ya, kalau kamu pernah baca kitab Tahtawi, maka beliau ini penulisnya. Wal Imam Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini Masya Allah. Dia selain itu juga beliau adalah apa namanya ini, corong perjuangan masyarakat Mesir dan dunia untuk merdeka, itu luar biasa. Wal Maraghi, Maraghi, ya, banyak bukunya, wa ghairihim, dan
selain mereka. Masya Allah. Ayo, silakan. Nah, siapa yang mau baca? Silakan. Ana, silakan Ana. Mana Ana? Nah, Ustaz. Silakan. Mana nih? Iya, silakan. ولا يقتصر دور الأزهار الحاضري والثقافي في العالم الإسلامي على الوافدين الأزهار بعد إلى المبعوثون في الإسلامية واللغات العربية وعن طريق هؤلاء المبعوثين انتشر الإسلام وعلومه في بقاع كثيرة في العالم. Bagus. Mungkin sebagian kalian ada yang merasa kayaknya jaringanku gangguan gitu ya. Ala yaktasiru daurul azhar. Ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu? As-Saqafi. As-Saqafi, Saqafa. Mana Saqafa? Sebelum Ustaz. Apa tadi? Budaya. As-Saqafi. Saqafi itu artinya Saqafa. Wifi. Wawasan ya. Oh. Terus. Apa lagi? Yaktasiru. Hah? Yaktasiru. Yaktasiru, iktasara, yaktasiru. Mana iktasara? Yuhaddidu, haddada yuhaddidu. Tidak Terbatas. sampai di situ. Wala yaktasiru, tidak terbatas. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Cukup ya? Wala yaktasiru daurul azhari. Tidak terbatas peran al-azhar al-hadari. Mana hadari? Hadarah? Peradaban. Hadariyun wasaqafiyun. Tidak terbatas perannya sebagai hadarah dan saqafah saja. Fil alamil islami. Di alam islami. Alal wafidin, bagi wafidin fahasba saja, ya. Fahasba. Bal tetapi ada berarti semacam istisna di sini ya. Bal ittajahal azharu ila irsali ba'du abnaihi. Bal itu bisa diartikan tetapi bisa diartikan bahkan. Nah, kalau konteks di sini bisa diartikan bahkan. Bahkan al-azhar ittajaha mengarahkan ila irsali untuk mengirim. Jadi ittajaha itu juga bisa diartikan mengarahkan, bisa juga melakukan ya. Abnaihi anak-anaknya minal ulama, dari ulama-ulama ila dualil alam, ke negeri-negeri sealam, sedunia. Haitsu yaqumu haula'il mab'usun. Haitsu, apa arti haitsu? Sekiranya. Sekiranya, boleh. Apa lagi? Ada lagi? Dimanapun. Yang di mana? Haitsu boleh, di mana boleh, nggak apa-apa. Cuma kalau di mana nanya, nanti dijawab di mana. Aku juga nggak tahu di mana gitu. Haitsu yaqumu haula, ya mereka ini haula il mab'utsun bi'tsah disebut bi'tsah ya. Al mab'utsun binashri tsaqafah, untuk
menyebarkan saqafah wawasan Wawasan al-islamiyah, keislaman. keislaman. Wal lughah al-arabiyyah, dan bahasa Arab. Wa an tariqi, dan dari tariq. Tariq itu kan artinya jalan. Wa an tariqi haula, dan melalui mereka ini, gitu ya. Dan melalui mereka ini para mab'utsin, para mab'us, intasyaral Islam, menyebarlah Islam, wa ulumih, dan ilmunya, fi biqa'i, di banyak tempat, fil alam, fi biqa'i, banyak tempat di dunia, di alam. Masya Allah. Ayo, paragraf terakhir. Masya Allah. Ayo, silakan. Waqad tatawwara al-azharu wa lam ya'ud jami'atun diniyatun fahasbu bal imtadda nashatuhu ila ulumil asri wa unshi'at bihi kulliyatun litibbi wa handasati wa saydalati wal ulumi wa sayadhillu al-azharu manaratan 'aliyatan min manaratil islami wa la tattajihu qulubul muslimina fi masyariqil ardi wa magharibiha ila ma'hadin yafidu ilaihi auladuhum ghairul azhar. Masya Allah. Waqad, ada yang tidak diketahui artinya? Tatawwara. Mana tatawwara? Nasya'a, berkembang, tumbuh, berkembang. Ya. Nah, terus. Ya'un. Ya'un. Walam ya'ud. Adda tadi. Apa tadi? Tidak kembali. Bukan kembali. Adda. Tidak terhitung. Tidak menghitung. Tidak terhitung, gitu ya. Iya, tidak terhitung. Tidak terbilang, gitu. Apa lagi? Ada yang lain? Cukup ya? Gak ada yang lainnya? Insyaallah yang lain. Yakfi. Ya. Waqad tatawwara al-azhar. Al-azhar tatawwar. Jadi qad di situ kan tanda fi'il madhi ya. Tatawwara itu adalah fi'il madhi. Waqad tatawwara, sungguh telah berkembang al-azhar. Walam ya'ud jami'ah diniyah fahas. Dia tidak saja sebagai jami'ah diniyah, universitas keagamaan. Tidak dihitung sebagai universitas keagamaan saja. Bal, bahkan atau tetapi, imtadda. Mana imtadda? Meluas, menjulur, menjalar, gitu ya. Imtadda, meluas, menjalar. Nasyatuhu, apa mana nasyat? Kegiatan boleh ya. Nasyat, kegiatan. Ila ulumil asri, ilmu modern. Wa unsyiat, dan dibangun bihi, di Al-Azhar itu apa? Kulliyat kedokteran. Kulliyat. Berarti fakultas-fakultas litibbi, kedokteran. Wal handasah. Apa mana handasah? Handasah itu lebih kepada teknik. Kalau muhandis ya arsitek. Ya, tapi handasah itu teknik. Ya. Wassaidalah, farmasi. Ya. Wal ulumi, mana ulum? Sains ya. Sains itu artinya keilmuan. Ya. Wasayazillul azhar, sayazillul azhar manarata aliyah. Dan zalla itu saudaranya apa? Saudara kana atau inna? Kana ya? Labata sorokana. Kana.
Sayazillul azharu manaratan aliyah. Dan Al-Azhar akan terus menjadi manarah aliyah, menara yang tinggi. Min manaratil islami. Di antara menara-menara Islam yang lain. Mercusuar lah. Menara itu kan mercusuar yang punya cahaya memancar kemana-mana. Itu ya, menara itu. Wala tattajihu, apa itu? Qulubul muslimin fi masyarikil ardi wa magharibiha. Dan tattajihu itu mana? Ittajaha yattajihu. Menuju. Mengarahkan ya. Qulubil muslimin, hati orang Islam, min masyarikil ardi wa magharibiha, yang dari timur dan barat, ila ma'hadi, ke ma'had. Yafidu ilaihil auladuhum khairil azhar. Akan diutus anak-anak mereka selain Al-Azhar. Ya, kita sudah selesai membaca, alhamdulillah. Teman-teman bisa lihat di bawah situ ada mufradat ya. Ada mufradat. Kita coba jawab ya. Nah, kita coba jawab. Kasih alamat sahih. Contreng ke mana amamal aqrabil ma'na lil kalimah. Makna yang paling dekat terhadap katanya tadi. Allati tahtaha qad. Tadi kita sudah baca syara'al Fatimiyun fi bina'il Azhar sanah 359. Kalimah syara'a bi makna, mana yang paling tepat? Bada'a. Mulai ya, syara'a, melaksanakan, memulakan. Kalau tawaqqafa enggak ya. Cara belajarmu gini, kenapa bukan tawaqqafa? Oh, tawaqqafa itu kan artinya berhenti. Intaha itu selesai, mengakhiri. Jadi yang tepat adalah bada'a, sesuai dengan bahasa yang kita baca. Ya, gitu ya. Jadi dalam belajarmu, kenapa bukan ini? Itu perlu juga ditanya. Nah, kemudian yushriful azhar ala al-qahirah. Kalimah yushrifu bimakna Ya pokok. apa? Ya, Bu. Kenapa ya bukan yutillu? Yutillu itu melamakan, Ustaz. Kalau yabqa? Misalkan. Kok mantek. Menetap. Nah, Menetap. Abadi. kalau yusyriku, mana yusyriku? Bercahaya. Nah, yusyriku itu memancarkan cahaya. Mana yang tepat kira-kira? Yabqa, Ustaz. Yabqa. Oke. Yabqa. Yabqa al-azhar al-khaira. Baik. Yafidu tullabu ilal azhar min syatta biqa. Mana biqa? Talaf. Mukhtalaf. Mukhtalaf. Kenapa bukan murtafi'? Tinggi. Artinya tinggi. Multaqa, Tempat bertemu. tempat bertemu. Ya, yang tepat adalah mukhtalaf. Ya, tullab ilal azhar min mukhtalafil aqtar. Mana aqtar? Buldan. Al-buldan, ya, al-buldan. Kenapa bukan anhar? Sungai. Artinya sungai. Al-a'mar. Mana a'mar? Negara. Mana amar? Timur. Umur, ya, amar itu Umur. umur. Yang benar adalah aktor buldan. Okay, the last one. Yafidu ilahi tullab wa yatahallaquna. Yajlisuna fil halaqat. Ternyata ada pilihan ya. Likuna ru'usahum ada ya. Yajlisuna fi halaqat. Yafikuna fi sufuf. Mana yang tepat? Yajlisuna fil halaqat. Yajlisuna fi halaqat. Ya. Yakifuna fi sufuf, bukan berdiri di barisan. Apalagi yahlikuna ru'usahum, bukan mencukur rambut mereka. Masya Allah. Baik, teman-teman. Tanggung rasanya ya kalau kita tidak baca yang ini ya. Apa ini? Sul bainal jami'il mufradat fi ma yali. Kita gabungkan muhawalat. Mana muhawalat?
Muhawalah. Muhawalah, 3 dari bawah. Muhawalah. Bagus. Muhawalah. Kalau yang ini bisa dicoret di HP-mu bisa juga, tapi pakai paku atau pisau HP-nya di. Ya. Kalau ada kertasnya bagus kamu coret langsung digariskan. Al-wafidun. Wafid. Al-wafid. Wafid. Kemudian kusur. Qasrun. Qasrun bagus. Arwiqah. Ruwaq. Ya, ruwaqun bagus. Ruwaq atau riwaq ya boleh baca ya. Nah, kemudian tala'i. Toli'ah. Tali'atun bagus. Ya. Kemudian al-aqtar. Qatrun. Qatrun. Jami'at. Jami'ah. Jami'atun. Baik, teman-teman. Ini untuk pelajaran kita di siang hari ini, pagi menjelang siang, udah masuk siang sih. Jam 11. Sebenarnya kelewat sih, tapi enggak apa-apa. Ya, karena jam selanjutnya juga minta saya gantiin karena ustazahnya sedang jam berapa? dewe. Nah, ini kita lanjut aja nih. Ya, tapi saya pengen kasih tahu ke teman-teman semua, ini kan ada tugas buat kita di hari Selasa nanti Senin. Fahmul makruh. Waduh. Ya, itu ya. Ya, ini ada fahmul makruh, kalian silakan kerjakanlah. Ya, nomor 2 ini. Ada naqis ma'a zamilik. Ya, kamu berdiskusi tentang sini langsung, ini. Ya. Langsung di sini aja. Ya, kemudian yang B, ratib al-afkar al-atiyah. Susun secara urutannya mana yang duluan, mana yang nomor 1, mana fakrah 2, fakrah 3 dan seterusnya. Ya. Kemudian ada munaqasyah, ada nikash, diskusi. Sambil kita perhatikan ini ada nakirah, ada ma'rifah di dalam sini, dan insya Allah ini akan menjadi materi kita di pertemuan akan datang. Jadi teman-teman itu sudah belajar dulu. Ini yang mau dipelajarin besok. Oh, kamu sudah pelajarin. Jadi nggak kayak di sekolah bikin tugas dinilai, nggak begitu, nggak. Meskipun nanti kapan-kapan akan kita bikin tugas kayak begitu ya. Lahir kalimat allati tahtaha. Ya, sekalian sila diperhatikan, dibaca. Nah, ya. Insyaallah baru nanti akan masuk kepada istintaj. Istintaj ini semacam kesimpulan lah. Apa itu nakirah, apa itu ma'rifah, baru masuk kalian kepada tadribat. Latihan-latihan, asalib al-balaghiyah, uslub-uslub balaghah, baru sampai kepada kitabah. Kamu disuruh menulis alif, ba, ta, sa, za, ta, za, fa, ya. Ini suruh nulis ulang. Sebenarnya ini bagi kalian ya rendah banget, ya. Rendah banget kalau menulis cuma begitu doang. Apalagi ada yang khattat di sini mungkin ahli dalam menulis khat. Nah, kemudian ada menyusun kata supaya menjadi kalimat yang maknanya benar ya, maknanya pas. Nah, ini nanti juga kalian pelajarin di rumah. So, ingat ya, yang saya katakan pertemuan sebelumnya, jangan sampai 24 jam baru kalian kerjakan. Jangan kerjakan setelah kalian punya waktu lowong sebelum 24 jam. Entah itu malam, entah itu nanti sore. Nah, begitu cara belajar yang benar. Nanti tugasnya maksudnya itu di-share ke grup yang ininya soalnya. Nah, enggak, intinya yang dari selesai kita baca ke bawah ini adalah tugas belajar mandiri, maksudnya begitu. Nanti kita bahas ketika kita masuk materi yang selanjutnya, gitu ya. Ini sampai kamu diajarin ini ada nuqtah, fasilah, alamatul istifham, alamatul ta'ajjub ini tanda baca ya, alamatul tarqim. Nah, kalau di sini ada latihannya. Ini yang tepat alamatul tarqimnya apa? Tanda seru, tanda tanya, koma atau titik. Tuh, ada latihannya. Sampai kepada ansyita al-isra'iyah. Disuruh kamu bikin kegiatan tuh. Dikerjain semua, Ustaz. Iya, dikerjain semua. Sampai halaman 39, dan itu akan yang kita bahas nanti ya. Di pertemuan akan datang kita bahas ini. Nah, dan
setelah itu baru kita lanjut ke materi yang selanjutnya ini tentang Syekh Imam Hasan Al-Attar. Ini Imam Hasan Attar ini paling banyak jasanya karena di tangan beliau Al-Azhar itu tidak saja menjadi tidak saja menjadi pendidikan keagamaan, tapi jasa dialah. Setelah pulang dari Perancis, dari Eropa, dia lihat, wah, Al-Azhar ini kalau gini-gini doang ya, maaf katanya kayak tukang doa aja nih gitu. Akhirnya dibikinlah modern, digagaslah pengetahuan umum, tapi di Fakultas Al-Azhar. Luar biasa, jadilah handasah, jadilah tibbi, jadilah saidalah, dan lain-lain. Ini nanti kita baca insya Allah di pertemuan yang akan datang. Baik ya teman-teman ya, saya kira ini sudah menjadi tugas lah ya, menjadi tugas. Ya, meskipun saya nggak tuntut kayak di sekolah terus dinilai, nggak begitu, karena saya yakin kamu ini niatnya memang pengen belajar. Latihan-latihan itu satu hal yang sangat lumrah dikerjakan, lumrah sekali. Dan rugi sekali kalau cuma belajar tapi tidak mengerjakan latihannya. Karena banyak yang cuma ikut saja tapi tidak menyelesaikannya. Insya Allah teman-teman bisa selesaikan itu ya. Insya Allah apa saya bilang ya, di selanjutnya sebenarnya kita bisa berdiskusi aja, masih ada waktu setengah jam ke depan buat teman-teman supaya waktu kita ini keisi gitu ya. Waktu teman-teman bisa keisi. Untuk teman-teman yang khususnya pengen tahdid mustawa di Kairo, saya sarankan sekali buku-buku ini dipelajarin. Dan di mana ini? Di muqarrar yang sudah di-share itu ada ya. Sudah di-share itu ada nih. Luar biasa ini. Sampai kepada tadi sani, mutawasid awal, balaghah, ada jauharah maknun. Apalagi ini sudah di-share oleh tim Rehlata. Jadi teman-teman nanti di sana ada balaghah juga Ustaz. Ada. Jadi di apa namanya? Apa sih? Di buku yang kita baca ini kalau terus-terusan balaghah itu ada di dalamnya. Ada di dalam buku itu ya, cuma memang dia tidak khusus, betul tidak khusus, tapi dia adalah mencakup di dalamnya, sehingga teman-teman yang pengen membaca bisa perhatikan itu. Ini Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhil Alfaz At-Taqrib. Ya, yang anak pondok ya biasa ini baca ini sebenarnya sebagai materi latihan membaca, Juri kan Zat? Ya, ini takrib ini. Fathul Qarib. Juri sarannya. Allah ya. Kalau kita membaca sejarah para penulis sampai kepada karya-karya mereka, ada ulama itu dia itu terkenal setelah dia meninggal gitu loh. Kamu bisa bayangkan, waktu dia hidup dia tidak seterkenal itu gitu. Begitu dia meninggal menjadi karya yang sangat amat terkenal. Termasuk Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu tidak mendunia kayak sekarang. Tapi begitu sekarang kalian tahu sendiri bagaimana terkenalnya Sahih
Bukhari. Sehingga para ulama-ulama itu katakan, kenapa mereka bisa seterkenal itu sekarang? Nah, ternyata berangkat dari niat. Berangkat dari niat. Niat. Iya, Imam Al-Ghazali itu di masanya tidak seterkenal kayak sekarang. Sekarang coba semua pondok lah, semua pondok sunnah lah, aswaja kita katakan tidak akan meninggalkan karya Imam Al-Ghazali. Ghazali, masya Allah. Terkhusus karyanya apa itu? Iya, Ulumuddin ya, Ustaz. Ya Ulumuddin. Ya Ulumuddin itu ya paling fenomenal. Masya Allah. Coba. Ya, kalau cerita pahala ya, cerita pahala kita nggak tahu lagi berapa pahala yang mereka sudah dapatkan itu. Nah, menunjukkan bahwa ternyata niat mukhlis ikhlas itu menjadi motor, ya, motor pahala. Banyak penulis tapi tulisannya tenggelam. Ada. Ya, wallahu alam, entah apa niat dia waktu menulis, wallahu alam. Tapi satu hal yang pasti kita lihat dari ulama-ulama itu ya keikhlasan mereka dalam belajar dan mengajar itulah yang mengangkat karya mereka. Mereka dibikin oleh Allah seterkenal itu gitu loh. Meskipun di zaman mereka ya terkenal, tapi mungkin hanya sebatas tempat saja. Ya, selokal lah, misalkan dia tinggal di Bukhara, tinggal di Mekah, tinggal di Madinah. Kalau sekarang sudah sedunia, Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu seterkenalnya, Masya Allah, kamu bisa tahu di mana negara Islam Sahih Bukhari itu dibahas, di mana pesantren, di mana jamiah, ya. Bahkan ada orang yang sampai latah kalau nggak Sahih Bukhari katanya nggak sah hadis, nggak sah hadisnya. Karena apa? Dia pikir kalau sudah Sahih Bukhari yang lain nggak butuh, sampai begitu. Ya, namanya orang nggak belajar pakai manhaj, jadi keliru gitu, hal yang biasa lah. Tapi kita yang anak pondokan, apalagi kalian insya Allah utusan Azhar begini, nanti insya Allah paham. Amin ya Allah. Bahkan ada yang saking ininya ya. Ini hadisnya Bukhari Muslim nggak gitu loh. Wah, dia kira Bukhari Muslim itu satu orang gitu. Dia nggak bisa bedain Imam Bukhari sama Imam Muslim. Ini hadisnya Bukhari Muslim nggak? Enggak, ini Bukhari aja. Oh, enggak. Kalau begitu enggak. Oh, enggak Pak, ini bukan Bukhari Muslim, ini Rawahu Syekhoni. Oh, Syekhoni. Oh, enggak, aku enggak mau kalau Syekhoni. Dia enggak tahu kalau Syekhoni itu adalah Bukhari wal Muslim. Sama aja. Oh, enggak Pak, ini hadisnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, bukan Bukhari Muslim ya? Nah, itu kan bingung lagi dia kan. Dia enggak paham istilah muttafaqun alaih itu Bukhari Muslim, enggak paham kalau Syekhoni itu juga Bukhari wal Muslim. Kapan Syekhoni, kapan Bukhari wal kapan muttafaqun alaih, kan ada Sahihain. Ada ilmunya itu kan. Iya, Sama-sama mustalah. Bukhari, tapi kok ada rawahu Syekhoni sama muttafaqun alaih. Ya, ada ilmunya. Ya, cuma yang namanya orang awam semangatnya kadang melebihi dari ilmunya. Nah, ya, jadi kita yang insya Allah jadi ya murid santri Al-Azhar itu ya semangat dengan ilmu itu seimbang. Gitu ya, semangat dengan ilmu itu seimbang sehingga kalau ngomong ya nggak ngaco gitu loh. Itulah bedanya orang yang betulan berilmu dengan orang berpengetahuan, ya. Kalau cuma berpengetahuan banyak, bahkan Google itu semua dia tahu tapi dia tidak berilmu. Sehingga ilmu itu bisa menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Dia belajar sejarah, dia belajar fikih. Sejarah dan fikih dia combine, bisa nyatu gitu loh. Makanya fakih itu, ahli fikih itu jauh lebih ulama dibandingkan ahli hadis. Dan 1000 kali maaf, Imam Bukhari itu maaf tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Ya, cuma bagi orang sekarang ya, yang apa tadi saya bilang itu. Ya kurang piringnya mau dibawa kemana, Ucup? Ucup. Jadi orang nggak paham kalau sudah hadis udah gitu loh. Padahal fakih itu, ahli fikih itu jauh lebih hebat dibandingkan dengan ahli hadis. Muhaddisin. Nah, apalagi sebatas muhaddisin saja, muhaddisin. Muhaddisin itu cuma memperhatikan hadis kan, mempelajarin hadis. Dia tidak musnad, tidak punya sanad, itu makin gugur lagi.
Masya Allah. Ya, satu hal ya, jujur saya akuin kekurangan saya waktu di Al-Azhar itu saya tidak mengambil sanad hadis. Saya nggak dapat sanad hadis saya itu. Nah, ketika datang Syekh dari Kairo, datang ke Indonesia, saya ikut daurah beberapa hadis. Jadi alhamdulillah saya punya sanad hadis langsung. Jadi dari syekhnya sampai kepada muridnya itu ada sanadnya. Nah, dan itu penting bagi teman-teman nanti kalau sampai ke Kairo, apapun jurusanmu, mau jurusan bahasa kah, mau jurusan usuluddin, mau jurusan syariah, bahkan mungkin jurusan yang lain, ambillah sanad hadis itu. Belajarlah. Dakwah Islamiyah ada kan ya? Ada dakwah Islamiyah. Dan sanad itu tidak di kampus dapatnya, di luar, di Masjid Al-Azhar, di masjid-masjid yang lain. Mulazamah, betul. Ya. Ada orang Indonesia itu sampai dikatakan musnid Asia. Ya, musnid Asia, dia punya sanad di Asia Tenggara ini. Ya, musnid Asia itu di Asia Tenggara ini satu-satunya yang bersanad sehebat dia ya cuma satu itu. Insyaallah. Nah, dan qadarullah baru meninggal, masih muda. Dia itu di Malaysia, di Brunei, di Singapura dipanggil Syekh. Nah, cuma di Indonesia kan banyak orang pintar kan, nggak pernah punya sanad, tahu-tahu merasa lebih ahli gitu loh, Masya Allah. Ya, jadi nanti kalau kamu di sana ya cari itu sanad hadis ya. Kalau sanad Quran sudah biasa, dia sudah hafiz di Indonesia sampai sana ambil sanad hafalan, sanad qiraah banyak di orang Indonesia banyak. Kalau sanad hadis itu masih kurang, ya kurang. Ya, makanya kadang kita itu dalam berhujjah agak lemah. Karena hadis kita tidak kuasain. Padahal Imam Al-Ghazali katakan, siapa yang pengen hujahnya kuat, hafallah hadis. Hafallah hadis. Cuma ada orang yang bilang, Imam Al-Ghazali itu tidak ahli hadis. Gitu loh. Kamu bisa bayangkan itu kan? Omongan orang kayak begitu. Makanya dalam Ihya Ulumuddin itu banyak hadis do'if dimasukkan Imam Al-Ghazali. Dia tidak paham hadis. Ada yang ngomong kayak begitu. Ya, setelah dia teliti, di dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak hadis-hadis do'if. Dia katakanlah Imam Al-Ghazali itu tidak paham hadis. Padahal Imam Al-Ghazali lah yang katakan pelajarilah kalian hadis karena hadis itu akan menguatkan hujah kalian. Ya, baik hujah dalam berdebat pasti, hujah dalam berdiskusi pasti, hujah dalam amal juga pasti. Ya, orang yang menuduh Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis itu ya saya kira dia yang nggak ngerti ilmu, yang nggak tahu siapa Imam Al-Ghazali. Masya Allah. Ya, sampai digelar apa gelarnya Imam Al-Ghazali? Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Kita bisa bayangkan Hujjatul Islam. Bukan main-main. Hujjatul Islam itu bukan gelar kaleng-kaleng itu. Bukan gelar yang dikasih oleh presiden itu. Umat yang mengkasih gelar itu. Ya, Masya Allah. Jadi pengakuan umat itu diwakili oleh para ulama. Ya, kita lihat sajalah dari karyanya yang banyak. Kenapa cuma Ihya Ulumuddin yang menjadi fenomenal lah? Banyak karya Imam Al-Ghazali. Dalam tauhid ada, dalam tauhid kayaknya al-iqtisad. Ya, al-iqtisad tauhid. Kemudian dalam usul fikih ada, dalam fikih ada. Tapi dia lebih cenderung kepada akhlak. Ya, kepada akhlak, mukasyafatul qulub, ya, menyingkap rahasia hati. Masya Allah luar biasa. Ya, jadi ulama-ulama yang akan kita bahas karyanya nanti terkhusus di Al-Azhar itu ulama-ulama yang hebat. Ya, ulama-ulama yang hebat. Ya, kebanyakan mereka ya tidak jauh dari dunia Al-Azhar. Ya, kalau Imam Al-Ghazali kan memang usianya jauh ya. Artinya Imam Al-Ghazali ini pada masa hidupnya juga ulama terkenal. Imam Al-Ghazali meskipun dia semacam orang yang penentang filsafat di dalam Islam pada masanya, ya, tapi Imam Al-Ghazali menjadi pencerah di bidang-bidang yang lain. Imam Al-Ghazali itu banyak nggak sukanya kepada filsafat. Dan di Al-Azhar itu dibahas, kenapa Imam Al-Ghazali nggak suka kepada filsafat. Bahkan ada pendapat mengatakan Imam Al-Ghazali mengkafirkan filosof dalam 3 hal. Ya, dia tulis tuh Al-Munqidh minadh Dhalal.
Al-munqidh minadh dhalal. Artinya apa? Menyelamatkan diri dari kesesatan. Ada 20 poin yang dia tulis. 17 itu dia katakan bid'ah. 3 di antaranya dia katakan kafir siapa yang berkeyakinan kayak begitu. Keras Imam Al-Ghazali terhadap filsafat. Dan Al-Azhar nggak tutupin itu, dibuka semua. Ini loh pendapat Islam. Ini loh pendapat ulama. Ya, Masya Allah. Al-Azhar itu kayak payung terbuka, payung terbalik, dia tampung semua itu. Dia tampung, payung terbalik, ditampung semua. Ya, meskipun misalkan kayak Ibnu Taimiyah berseberangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi dijadikan perbandingan dalam pengetahuan. Jadi Al-Azhar itu luar biasa, manaratul ilminya. Memang mercusuar ilmu itu Al-Azhar, Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi saya katakan tuba, summa tuba, beruntung banget kamu bisa keterima ke Al-Azhar, meskipun saya tahu perjuanganmu berat ya, bukan sekedar coba-coba ya, saya tahu perjuanganmu berat dan belum selesai kan, perjuangan ini kan baru step one ini, 1, 2, 3 langkah awal aja ini untuk kalian bisa sampai ke gerbang Al-Azhar. Begitu landing nanti di Kairo, pesawatmu landing, Masya Allah, sudah selesai birokrasi di bandara, keluar disambut kakak kelasmu di halaman parkir bandara, bis sudah menunggu, wah itu sudah kamu itu udah sah lah ya. Bahkan saya ingat ya teman saya itu orang Padang, dia itu di Padang itu perokok berat, santri kan banyak perokok berat, jujur aja lah kamu ngaku sendiri lah, kelihatan dari wajah-wajahmu, ada yang perokok berat di pesantren. Dia bawa rokok Jisamsu, Sampurna, Surya, apalagi itu dia bawa, gudang garam dibawa. Dia bilang ini adalah kenangan terakhir. Masya Allah. Rokok itu dia pajang di kamarnya sampai berapa tahun dan tidak dia isap sama sekali. Loh, jadi dia azamnya begitu. Dari Indonesia dia itu tidak niat berhenti ngerokok. Begitu menginjakkan kaki di Kairo, aku harus berubah. Sejak hari ini aku menginjakkan kaki di Kairo. Masya Allah. Begitu sampai sekarang dia tidak ngerokok lagi. Ya, azam. Ada lagi teman. Ya, dia ngerasa dirinya ini hafalannya lemah, kuat. Sejak hari ini aku nggak akan pulang ke Indonesia kecuali hafiz 30 juz. Masya Allah. Begitu kuatnya azam teman-teman kita di Indonesia, yang dari Indonesia itu. Luar biasa, beneran. Dan saya harap kamu juga pengen begitu. Saya nggak akan pulang ke Indonesia sebelum memboyong gadis Kairo. Wah, itu bisa jadi. Ya, siapa tahu ya kan Kairo ya. Ya, nggak salah. Banyak orang Indonesia menikah dengan orang Mesir. Bahkan ada yang masih di sana sampai sekarang, ada udah punya anak, udah punya kerjaan. Ya, dia bawa istrinya ke Indonesia, ya kerja di Indonesia setahun 2 tahun, pulang lagi ke Kairo gitu-gitu. Ya asik, silakan, nggak salah kan. Bahkan kata Imam Syafi'i kan begitu, siapa yang belum menikahi perempuan Mesir itu sama seperti belum menikah. Oh, kamu bayangin tuh. Ya, kalau Imam Syafi'i udah menikah, belum. Walah, gitu. Udah menikah, udah. Istrimu orang mana? Orang ini. Anak Mesir belum? Belum. Ah, sama aja belum nikah, kira-kira gitu lah. Kamu akan terkaget-kaget melihat kecantikannya. Ya, bagaimana tidak ya, keturunannya Cleopatra kan? Subhanallah. Nah, Insya Allah ya, teman-teman ya. Ya, tapi jangan itu tujuanmu. Nah, salah niat ya, salah niat nanti kamu ya cuma dapat istri aja pulang yang ngembel lagi, nggak dapat ilmu. Bonus. Insya Allah ya teman-teman, apapun niatmu selagi itu lillah, baik, khususnya khidmah lil ilmi. Ada satu kalimat yang bikin saya ini ya, dari Syed Ramadan Buti. Kata Syed Ramadan Buti, seandainya Allah meletakkan kemuliaan itu pada kebersihan, ingat ya, Allah meletakkan kemuliaan seseorang pada kebersihan, maka Allah akan menyuruh kita jadi tukang sapu. Dapat ya? Dapat ya? Kalau Allah meletakkan kemuliaanmu itu pada kebersihan, maka Allah akan suruh kita jadi tukang sapu. Ternyata Allah letakkan itu kemuliaan bukan pada kebersihan, tapi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka jalan ilmu itulah yang disuruh oleh Allah untuk kita jalani, untuk kita titik, untuk kita lewati. Bukan menjadi tukang sapu, enggak ya, tapi menjadi ahli ilmu. Dan Al-Azhar itu adalah tempatnya. Cocok dengan tempat, insya Allah. Ya teman-teman ya, luar biasa buat
buat pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman terus semangat supaya apa yang dipelajarin bisa kalian ulang, bisa kalian kerjakan dan lain sebagainya. Untuk menutup pertemuan di siang hari ini, saya pengen siapa yang berdoa ini? Noval. Syahri Rizki Ustaz. Siapa? Syahri Rizki. Monggo, silakan. Sudah kemarin. Rizky kemarin udah. Siapa yang belum? Noval tadi ada Noval. Mana deh? Kok langsung hilang? Rame Langsung Ustaz di Oh, rumah. lagi di rumah rame ya. Iya. Yang sepi aja. Khairul boleh Khairul. Fadal Khairul. Pimpin doa, kita mengaminkan. Bismillah, alhamdulillahi rahmanir rahim. Al-khaliqis samawati wal ardi wa fihin antal khaliq wa antal mudabbir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wal harami wa 'adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, teman-teman, terima kasih teman kita Muhammad Khairul sudah berdoa dan kita mengamini. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga kesehatan, ya jaga kesehatan kalian, hindarin kerumunan dan lain sebagainya. 5M itu harus diterapkan, insyaallah kita dan orang tua kita terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Insyaallah nanti malam itu ada doa bersama diadakan oleh Rehlata. Silakan nanti malam bergabung ya, bersama pembesar-pembesar yang ada di Kairo khususnya ya. Nanti kita doa bersama dan sebagainya supaya Indonesia dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Aku qouli hadza astaghfirullah innal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.